Tak ada yang lebih sunyi daripada menjadi janda di usia 50, ditinggalkan tanpa penjelasan, dihantui cermin yang memantulkan tubuh yang tak lagi muda, dan ditelanjangi oleh penilaian masyarakat tentang perempuan yang sudah habis masa gunanya. Lastri pikir hidupnya selesai sampai suatu pagi ia melangkah tanpa rencana ke sebuah gym kecil yang ramai oleh tubuh-tubuh bugar dan semangat muda yang seolah tak pernah menyentuh usia. Di tengah deru treadmill dan suara pelatih yang bersahut-sahutan, ia mulai bertanya, mungkinkah kebahagiaan dan kepercayaan diri ditemukan kembali? Di tempat yang justru paling membuatnya merasa asing dengan dirinya sendiri. Dari sinilah kisah itu dimulai, dengan langkah ragu menuju tempat yang tak pernah. Ia bayangkan akan mengubah seluruh pandangan hidupnya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rintiknya seperti irama pilu yang tak kunjung usai, menari di atas genteng rumah Lastri yang sudah mulai kusam. Rumah itu dulunya begitu hidup, penuh tawa dan obrolan sederhana, tentang lauk di dapur, tentang tanaman di pekarangan, atau tentang rencana kecil berlibur ke luar kota. Tapi kini, hanya sunyi yang tinggal. Lastri duduk di kursi rotan dekat jendela. Pandangannya menerobos tirai tipis yang lembab, mengikuti tetes hujan yang jatuh perlahan. Di tangannya ada cangkir teh, tapi tak ada keinginan untuk menyesapnya. Teh itu sudah dingin, sama seperti hati Lastri yang tak lagi hangat. Sudah lebih dari 2 tahun sejak suaminya meninggalkannya. Tak ada pertengkaran besar, tak ada drama, hanya secarik kertas di meja makan dan suara mobil yang menjauh dari halaman rumah mereka. Aku ingin sendiri, begitu tulisnya. Tanpa penjelasan, tanpa pamit pada anak, yang saat itu sedang merantau. Awalnya Lastri percaya, ini hanya fase. Mungkin suaminya lelah, mungkin butuh waktu. Tapi hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan kenyataan mulai menamparnya perlahan. Ia ditinggalkan, diceraikan, dibuang tanpa alasan. Masyarakat sekitar mulai berbicara. Sambil menyapu halaman, mereka menuding perlahan. Lastri itu terlalu diam, mungkin suaminya bosan. Yang lain menambahkan, dia nggak pernah dandan. Wajahnya itu loh, makin tua makin kusam. Lastri mendengar semuanya. Bahkan, ketika mereka pikir dia tidak, ia mendengar bisikan dan tawa pelan yang menyayat telinga. Ia hanya tersenyum, pura-pura, tuli. Namun, hatinya tak bisa berpura-pura. Waktu berjalan lambat saat kesepian menjadi teman sehari-hari. Lastri menghabiskan hari dengan rutinitas. Bangun, masak untuk dirinya sendiri, menyapu, menonton televisi yang volumenya kecil agar terdengar tetangga. Sesekali, ia menerima telepon dari anak sematawayangnya yang bekerja di luar negeri. Bu, ibu sehat? Makan yang banyak ya, jangan mikirin yang udah-udah, begitu suara anaknya. Hangat, tapi terasa jauh. Terlalu jauh. Ya nak. Ibu baik-baik saja, jawab Lastri. Padahal yang ia inginkan hanya satu, dipeluk. Tapi siapa yang bisa memeluk janda 50 tahun dengan wajah lelah dan tubuh yang tak lagi kencang? Sore itu, sesuatu berbeda. Saat membuka lemari tua, Lastri menemukan sebuah foto lama. Foto dirinya 20 tahun lalu, mengenakan kebaya, merah muda di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-10. Senyumnya merekah, rambut disanggul rapi, mata bersinar. Ia menatap foto itu lama sekali, hingga air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Siapa perempuan ini? Bisiknya lirih. Apa dia masih ada di sini? Lastri berdiri, melangkah ke depan cermin besar di kamar. Cermin itu sudah retak di salah satu sudutnya, tapi cukup utuh untuk memantulkan sosok yang berdiri di hadapannya. Perempuan di dalam cermin itu punya mata yang sayu, wajah pucat tanpa bedak, dan garis-garis waktu yang mulai menonjol di sekitar bibir. Dia, Lastri, hampir tak mengenal dirinya sendiri. Malam itu, Lastri tak bisa tidur. Ia teringat percakapan beberapa hari lalu dengan tetangga barunya, seorang janda muda bernama Ririn yang baru saja pindah dari kota. Ibu Lastri, ikut saya ke tempat gym yuk. Ada kelas khusus wanita, lumayan buat gerakin badan, buang stres, ajaknya santai. Lastri hanya tertawa waktu itu. Saya ke gym sudah tua begini?
Tapi malam ini, pikirannya tak bisa lepas dari ajakan itu. Entah mengapa, bayangan dirinya berdiri di tengah ruangan berisi musik dan gerakan senam terasa begitu asing, tapi juga menggoda. Mungkin sudah waktunya berhenti menunggu. Mungkin sudah waktunya mulai bergerak, meski hanya satu langkah kecil. Pagi, berikutnya, Lastri berdiri di depan cermin lagi. Kali ini ia mengenakan kaos lengan panjang dan celana training yang baru dibelinya semalam. Baju itu masih kaku, seperti tubuhnya sendiri. Namun, ada percik keberanian dalam sorot matanya. Bismillah, ucapnya pelan. Di luar, Ririn sudah menunggu dengan sepeda motor. Mereka melaju perlahan, melewati jalan-jalan yang dulu Lastri hindari karena takut bertemu orang dan dihakimi diam-diam. Sesampainya di gym, Lastri merasa ingin berbalik. Tapi suara musik yang menggema, tawa para ibu-ibu yang sudah berkeringat, dan sambutan hangat seorang resepsionis muda membuatnya tak bisa mundur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Lastri merasa dilihat. Dan di sanalah ia melihat seorang pria, mungkin usia 30-an, memakai seragam pelatih, sedang mengatur alat-alat. Senyumnya lebar, ramah, dan ketika matanya bertemu dengan mata Lastri, pria itu mengangguk. "Selamat datang, Ibu. Kalau butuh bantuan, saya Hendra, pelatih di sini," katanya. Lastri hanya membalas dengan anggukan kecil. Jantungnya berdetak, cepat, bukan karena cinta, bukan karena rasa tertarik. Tapi karena sesuatu yang telah lama mati, kini perlahan menyala kembali, rasa hidup. Hari itu Lastri tak langsung ikut kelas berat. Ia hanya berjalan pelan di treadmill, mengamati sekeliling, dan mendengarkan suara tubuhnya. Setiap gerakan terasa kaku, setiap tetes keringat mengingatkannya pada betapa lama ia telah membiarkan dirinya layu. Tapi ia tetap bertahan sampai akhir sesi. Di ruang ganti, ia menatap cermin sekali lagi. Wajahnya merah, rambutnya sedikit berantakan, tapi ada sesuatu yang baru. Bukan senyum lebar atau kulit kencang, bukan, tapi cahaya kecil. Seperti bara yang perlahan menyala dari dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lastri membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri di cermin yang masih retak itu. "Aku belum selesai." Minggu pertama di tempat gym bukan perkara mudah bagi Lastri. Tubuhnya sering pegal, kaki terasa berat setiap kali melangkah, dan kadang napasnya ngos-ngosan hanya karena pemanasan ringan. Namun, entah mengapa, ia terus datang. Ada sesuatu di tempat itu yang membuatnya merasa bernyawa. Suara musik yang bersemangat, sapaan hangat dari para staf, dan tawa ibu-ibu yang meski sebagian besar jauh lebih muda darinya. Semuanya menjadi semacam oase di tengah gurun kesepian yang selama ini membungkus harinya. Dan tentu saja, ada Hendra Durat pelatih muda itu selalu menyapa dengan senyum dan kalimat positif. Ia tak pernah memperlakukan Lastri seperti wanita tua yang sekadar mengisi waktu, tapi sebagai individu yang ingin berubah dan patut dihargai. "Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, Bu," ucap Hendra suatu hari saat Lastri mencoba alat beban ringan. "Yang penting bukan seberapa cepat hasilnya, tapi seberapa kuat niatnya." Lastri mengangguk pelan. Kata-kata itu tak terdengar seperti nasihat yang menggurui. Justru sebaliknya, suara Hendra seperti angin lembut yang mendorong perahu rapuhnya untuk tetap berlayar. Suatu sore, seusai sesi latihan ringan, Hendra duduk di pinggir matras dan mengajak Lastri mengobrol. Tak banyak, hanya sekadar basa-basi tentang cuaca, makanan sehat, dan sedikit cerita tentang masa mudanya yang dulu sempat kelebihan berat badan. "Serius? Mas Hendra dulu gemuk?" tanya Lastri, terkejut. Hendra tertawa. "Parah, Bu. Dulu saya pemalu, nggak percaya diri. Tapi setelah kuliah, saya mulai olahraga dan belajar soal nutrisi. Malah keterusan sampai jadi pelatih." Lastri tersenyum. Mendengar cerita itu membuatnya merasa lebih dekat. Selama ini, ia mengira orang seperti Hendra, muda, bugar, percaya diri, tak mungkin pernah merasakan hal yang ia rasakan. Ternyata tidak. Di dalam hati, Lastri mulai menyadari sesuatu. Bahwa semua orang punya luka, hanya bentuknya yang berbeda. Beberapa minggu berlalu. Lastri semakin terbiasa dengan rutinitas barunya.
Ia bangun pagi dengan semangat baru, menyiapkan sarapan dengan pikiran lebih jernih, dan bahkan mulai memperhatikan penampilannya sedikit demi sedikit. Bedak tipis, lipstik lembut warna mawar, tua. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Ririn, tetangganya yang masih sering mengajaknya ke gym, suatu kali menatap Lastri dengan kagum. Bu Lastri makin segar aja sekarang. Awal-awal dulu kelihatan muram terus. Ucapnya sambil tersenyum. Lastri hanya mengangkat bahu. Mungkin karena sekarang saya lebih sibuk mikirin diri sendiri. Jawaban itu sederhana, tapi penuh makna. Selama bertahun-tahun, Lastri hidup untuk orang lain, untuk suaminya, anaknya, rumah tangganya. Kini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia belajar mencintai dirinya sendiri. Pada suatu Sabtu sore, gym tak seramai biasanya. Lastri datang lebih awal karena kelas senam dibatalkan. Ia memilih naik treadmill sambil mendengarkan musik lewat earphone. Tak lama kemudian, Hendra menghampirinya. Bu Lastri, minggu depan kita ada sesi outdoor loh. Kalau ibu berminat, kita akan jogging di taman kota. Terus ada sedikit yoga ringan, jelasnya sambil menyerahkan brosur. Lastri membaca selebaran itu pelan-pelan, lalu mengangguk. Mau coba, Mas? Saya nggak pernah yoga sih, tapi, ya, nggak ada salahnya. Hendra tersenyum. Kalau ibu ikut, saya pastikan ibu jadi bintang di kelas. Lastri terkekeh, wajahnya merona ringan. Ia tak tahu, apakah kata-kata itu hanya basa-basi pelatih kepada klien, atau ada makna tersembunyi. Namun yang pasti, hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal suaminya, ada seseorang yang membuatnya tersenyum bukan karena sopan santun, tapi karena tulus. Hari-hari berikutnya, interaksi antara Lastri dan Hendra semakin intens. Tak ada yang melanggar batas, semuanya tampak wajar. Tapi perhatian Hendra semakin terasa istimewa. Ia sering menyelipkan kalimat-kalimat kecil yang membuat jantung Lastri berdetak lebih cepat. Bu, warna baju ibu hari ini cocok banget. Cerah, bikin semangat. Aturan minum air putih yang baik itu 2 liter sehari. Tapi kalau yang minumnya cantik kayak ibu, saya rasa air pun rela jadi kopi. Kalimat-kalimat itu mungkin biasa saja untuk wanita muda. Tapi bagi Lastri, yang sudah lama tak mendengar pujian dengan nada sehangat itu, setiap kata seperti tetes embun di padang hati yang kering. Namun Lastri tahu, ia harus berhati-hati. Dalam perjalanan pulang dari gym, pandangannya menerobos kaca, spion. Wajahnya yang mulai memerah karena sinar sore terlihat damai. Tapi hatinya penuh pertanyaan. Kenapa dia begitu perhatian? Apa karena aku berbeda? Atau karena aku sendiri? Ia tak ingin terburu-buru. Tak ingin membuat kesalahan yang lahir dari kesepian, bukan dari cinta. Malam itu Lastri berdiri di depan cermin lagi. Kali ini ia mengenakan daster hijau tua. Rambutnya digerai seadanya. Tidak ada bedak, tidak ada lipstik. Hanya dirinya yang apa adanya. Di balik kaca itu, ia melihat 2 versi dirinya. Perempuan yang dulu ditinggalkan, dan perempuan yang sekarang sedang belajar berdiri kembali. Pelan-pelan, ia letakkan tangan di dada. Aku belum selesai, tapi aku juga belum siap untuk mulai yang baru. Matanya memerah. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah dari orang lain, tapi keputusan untuk berdamai dengan luka. Dan malam itu, sebelum tidur, Lastri membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Udara malam masuk, dingin namun segar. Seperti awal yang belum tentu mudah, tapi layak diperjuangkan. Pagi itu langit begitu cerah. Burung-burung bersahutan di dahan jambu depan rumah, dan matahari muncul malu-malu dari balik awan. Tapi di hati Lastri, badai kecil mulai berembus. Sudah hampir 2 bulan sejak ia memutuskan untuk bangkit dan mencoba mencintai dirinya sendiri. Rutinitas di gym sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sudah hafal aroma alat-alat latihan, suara musik pembuka setiap pagi, bahkan irama langkah kaki para peserta yoga yang datang lebih dulu. Tapi hari ini terasa berbeda. Lastri melangkah ke gym dengan sedikit ragu. Semalam Hendra mengirim pesan pendek lewat aplikasi ponsel. Bu Lastri, minggu ini saya ada acara spesial.
Kalau ibu mau, saya undang pribadi. Kita bisa ngobrol santai. Lokasinya di hotel saya. Ada lounge kecil di rooftop. Aman, tenang, dan cuma kita berdua. Pesan itu membuat tangan Lastri gemetar saat membacanya. Ia tak langsung menjawab. Hatinya campur aduk, ia merasa dihargai, diperhatikan, bahkan mungkin diinginkan. Tapi ada suara lain yang juga berteriak di dalam dirinya. Suara kenangan, suara kesetiaan, suara masa lalu yang belum benar-benar selesai. Siang itu, setelah sesi latihan selesai, Hendra menghampirinya. Ibu sempat lihat pesan saya kemarin? Lastri mengangguk pelan menghindari tatapan langsung. Saya lihat Hendra tersenyum. Jangan salah paham, Bu. Saya cuma pengen ngobrol, nggak lebih. Ibu itu inspirasi buat saya. Jarang ada wanita yang bisa bangkit sekuat itu. Lastri menatap pria di depannya. Matanya tulus, kata-katanya terdengar jujur. Tapi, justru itulah yang membuatnya takut. Ketulusan bisa berubah jadi jebakan ketika perasaan terlalu dalam dan logika mulai kabur. Mas Hendra, ujar Lastri lirih. Saya ini perempuan yang pernah ditinggal. Saya tahu rasanya digoda, diberi harapan, lalu dibiarkan jatuh sendirian. Suara Hendra menjadi pelan. Saya bukan seperti itu, Bu. Tapi saya tidak tahu hati saya sanggup atau tidak kalau ternyata masalah, balas Lastri. Mereka terdiam sejenak. Di sekitar mereka, tawa dan obrolan riuh para anggota gym terus mengalir, tapi dunia Lastri seakan mengecil menjadi hanya satu titik. Dirinya dan pria yang kini menatapnya dalam. Sepulang dari gym, Lastri tak langsung masuk rumah. Ia duduk di kursi kayu di beranda, menatap jalanan sepi di depan. Angin sore mengelus pipinya, membawa serta aroma hujan yang baru saja reda. Ia teringat pada suaminya, pria yang dulu begitu ia cintai, begitu ia percayai, hingga hari ia pergi tanpa penjelasan. Setelah perceraian mereka resmi, Lastri tak pernah tahu kemana perginya. Kabarnya tinggal di luar kota, membuka usaha kecil, dan menikah lagi dengan perempuan muda. Sakit? Tentu. Tapi luka itu sudah mulai mengering. Yang belum selesai bukan kemarahannya, bukan pengkhianatan yang ia terima, tapi janji di hati yang pernah ia ucapkan, bahwa cintanya akan bertahan sampai ajal menjemput. Janji itu, entah mengapa, masih ia genggam erat. Malam harinya, Lastri berdiri di depan cermin lagi. Cermin itu masih sama, dengan retakan kecil di sudut kanan atas. Tapi sosok di dalamnya mulai berbeda. Wajahnya lebih segar, matanya lebih hidup. Namun ada keraguan dalam kerut di dahinya. Ia mengambil kotak kayu kecil dari laci. Di dalamnya ada foto lama, ia dan suaminya duduk di bangku taman, tertawa lepas. Tangannya menggenggam tangan pria itu erat, seolah tak ingin lepas. Kenapa aku masih menggenggam ini? Ya? Bisiknya pelan. Hatinya terbagi. Di satu sisi, ia ingin memulai lembaran baru. Kehadiran Hendra, perhatian dan kehangatannya, membuat hatinya bergetar setelah sekian lama. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Mungkin bukan pria di foto itu, tapi janji yang ia buat pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, Hendra kembali mendekat. Ibu belum kasih jawaban, ujarnya lembut. Lastri menghela napas. Kali ini, ia menatap mata Hendra dengan jujur. Mas Hendra, saya senang kenal Mas. Saya belajar banyak dari Mas. Tapi saya tidak bisa ikut ke hotel atau kemanapun hanya berdua. Hendra menunduk sejenak, lalu tersenyum kecil. Karena masih ingat almarhum suami, Lastri terkejut. Dari mana Mas tahu dia sudah meninggal? Beberapa ibu-ibu di sini cerita. Saya hanya mengira ibu belum siap membuka hati. Lastri diam. Ia menatap langit-langit gym yang kini terasa sempit. Saya siap untuk hidup lebih baik. Tapi bukan berarti saya harus melupakan cinta yang pernah saya punya. Saya nggak mau jadi perempuan yang kehilangan arah hanya karena kesepian. Kalimat itu seperti pelepasan. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa bersalah karena menolak perhatian seorang pria. Ia juga tak merasa lemah karena masih mencintai seseorang yang telah tiada. Ia hanya menjadi dirinya,
dengan semua luka, harapan, dan batasannya. Sepulang dari gym hari itu, Lastri berjalan lebih lambat. Ia menyusuri trotoar yang biasa ia lewati dengan terburu-buru. Di pinggir jalan, anak-anak bermain, seorang ibu mendorong kereta bayi, dan seorang kakek duduk sendirian sambil memberi makan burung. Hidup terus berjalan. Tak ada yang menunggu siapapun, tapi setiap orang punya pilihan untuk berjalan dengan cara mereka sendiri. Lastri berhenti sejenak di taman kecil dekat rumah. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Dalam hati, ia tahu, ia tidak menyesal bertemu Hendra. Ia tidak menyesal merasa dihargai, meski akhirnya harus menetapkan batas. Karena dari pertemuan itu, ia menyadari satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak datang dari tubuh yang langsing, wajah yang bersinar, atau perhatian dari pria manapun, tapi dari keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Waktu berjalan. Tanpa disadari, sudah lebih dari 3 bulan sejak Lastri pertama kali melangkahkan kaki ke gym itu, tempat yang dulu terasa asing, kini menjadi semacam rumah kedua. Namun bukan bangunannya yang membuat Lastri merasa hangat. Bukan pula alat-alat latihan atau wangi sabun dari ruang bilas. Yang membuatnya bertahan adalah perubahan yang tak tampak, tapi ia rasakan di setiap tarikan napas. Musim hujan mulai datang. Pagi hari dipenuhi kabut tipis, dan langit seringkali tampak kelabu, tapi tidak dengan hati Lastri. Ia bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan jaket tipis, menyiapkan teh hangat, dan memutar musik lawas yang biasa ia dengarkan saat masih muda. Tak ada hal istimewa, tapi setiap detik terasa utuh. Di meja makan, ia membuka buku kecil yang selama ini ia gunakan sebagai jurnal. Di halaman-halaman sebelumnya tertulis keluhan, tentang sakit pinggang, tentang tubuh yang tak lagi sama, tentang malam-malam penuh diam. Tapi kini, lembar-lembar terbarunya penuh dengan catatan ringan. Hari ini aku lari 10 menit tanpa berhenti. Ririn bilang aku lebih cerah sekarang. Mas Hendra tidak datang, tapi aku tetap latihan sendiri. Hebat juga. Ya, setiap tulisan itu menjadi bukti bahwa ia sudah jauh melangkah. Sore itu, Ririn mampir ke rumah. Mereka duduk di beranda, seperti biasa, sambil menikmati tahu goreng buatan Lastri. Sembari bercanda, Ririn sesekali melirik wajah sahabatnya. Bu, saya senang banget lihat ibu sekarang. Serius. Dulu kayaknya ibu cuman hidup buat nunggu waktu lewat. Lastri tersenyum. Mungkin dulu aku memang begitu. Sekarang aku belajar menikmati setiap waktu. Ririn memeluk Lastri sebentar. Kalau suatu hari Mas Hendra datang lagi dan ngajak ngobrol, ibu bakal nolak lagi? Lastri tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai berubah warna, lalu menjawab dengan tenang. Kalau dia datang bukan karena aku butuh teman, tapi karena dia butuh rumah, aku akan dengarkan. Tapi kalau hanya sekadar mengisi waktu, aku sudah punya diriku sendiri untuk itu. Ririn terdiam. Jawaban itu bukan hanya bijak, tapi juga dalam. Lastri tak lagi mencari cinta yang datang dari keraguan, atau kasih yang dibalut rayuan. Ia mencari makna. Dan kini, ia tak lagi tergesa mencarinya di luar dirinya. Beberapa hari kemudian, Jim mengadakan acara perpisahan untuk salah satu pelatih senior yang akan pindah ke luar kota. Semua anggota diundang. Lastri awalnya ragu, tapi akhirnya datang. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana hitam. Rambutnya dikuncir rapi. Tak menor, tak terlalu mencolok. Tapi ada aura ketenangan yang terpancar dari senyumnya. Saat memasuki aula gym, Lastri melihat banyak wajah familiar. Termasuk satu yang dulu sempat membuat jantungnya bergetar. Hendra. Pria itu mendekat dengan tatapan ragu, tapi tetap ramah. Bu, Lastri. Lama nggak ngobrol. Ibu kelihatan sehat sekali sekarang. Lastri tersenyum. Terima kasih. Saya masih belajar jaga diri. Apa saya? Boleh duduk sebentar? Ia mengangguk. Mereka duduk di salah satu sudut ruangan. Diiringi alunan. Lagu pelan yang mengalun dari speaker. Hendra menunduk sejenak sebelum bicara.
Saya sempat salah menilai. Saya pikir, ibu butuh ditemani. Saya terlalu cepat melangkah. Lastri menatap pria itu dalam-dalam. Tak ada kemarahan, tak ada rasa bersalah. Yang ada hanya pemahaman. Mungkin dulu saya memang kesepian. Tapi, saya sadar, kesepian bukan berarti saya kosong. Saya cuma belum berdamai dengan diri sendiri. Hendra mengangguk pelan. Sekarang ibu sudah? Lastri menoleh, melihat pantulan dirinya di kaca besar di dinding aula. Rambut beruban tak lagi, ia sembunyikan. Kerut halus di sudut mata justru membuatnya tampak hangat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Sudah." Dan itu membuat saya tidak takut lagi untuk sendiri. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu. Tak perlu. Percakapan pendek itu cukup menjelaskan segalanya. Hendra kembali ke meja pelatih, dan Lastri menyatu dalam tawa para tamu yang mulai berdansa kecil di tengah aula. Ia menari. Bukan karena irama, tapi karena hatinya ringan. Ia bergerak tanpa beban, tertawa tanpa alasan, dan berjalan tanpa tujuan selain menikmati hari itu. Malam itu, di kamarnya yang hangat, Lastri duduk di depan cermin sekali lagi. Ia tak lagi mencari siapa yang hilang di balik pantulan itu. Ia menemukan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa utuh. Tanpa suami, tanpa rayuan, tanpa janji-janji yang belum tentu ditepati. Hanya dirinya, Lastri, seorang perempuan, berusia 50 tahun, yang kini tahu bahwa rumah paling aman adalah ketika kita berdamai dengan diri sendiri.